Nah, bapak nyari kamu kemana-mana, nak. Bapak nyari kamu kemana-mana. Yuda dibangun-bangun. Iya pak. Nah ini bapaknya, jadi rame di situ. Dan pada akhirnya warga yang menemukan pun menjelaskan, saya siang tadi, ini saya mau mancing pak. Saya ini lewat makam. Tak liatin kok ada orang tidur di atas pohon besar itu loh pak, yang di tengah-tengah kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Monggo silakan absen, namanya siapa, kotanya di mana, biar saya ini kenal deket sama kalian semuanya. Oke, pastikan semuanya udah absen. Nah, di cerita kali ini episode 2 nih. Episode 2 yang berjudul Santet Pindah Nyowo. Di episode sebelumnya ini menceritakan Yuda ini akhirnya memutuskan untuk nekat pergi ke Jakarta. Walaupun keluarga ini melarang. Dia ini perginya lewat colong-colongan. Hanya meninggalkan secari kertas. Nah, buat teman-teman, agar tahu alur ceritanya bagaimana, alangkah baiknya kalian ini nonton episode 1 dulu. Gitu, episode 1 ditonton, baru ke episode ini. Kalian sudah penasaran semuanya, apa yang akan terjadi jika Yuda hidup sendiri tanpa keluarga, apalagi di kota besar, Jakarta. Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Episode 2 ini, Yuda menantang maut yang menggila di ibu kota. Pada saat itu ya kan, Yuda ini kan sudah pergi meninggalkan kampungnya. Singkat cerita, Yuda tiba di Jakarta. Nah, Yuda tiba di Jakarta ini pada malam hari, bingung dia. Aku harus kemana? Dia ini bingung ketika dia ini menginjakan kaki di ibu kota. Gak ada saudara, sahabat atau siapapun yang ia kenal. Akan tetapi, Yuda memang sudah bertekad apapun yang terjadi, aku harus bisa meraih cita-citaku. Aku harus bisa membahagiakan orang tuaku. Aku harus bisa merubah nasib keluargaku. Nah, pada malam hari itu, Yuda ini tidur di musola stasiun. Karena Yuda benar-benar bingung. Yang menurut Yuda aman, ini adalah tinggal di musola stasiun. Karena pada saat itu Yuda sempat keluar dari stasiun, ternyata ini Yuda kagetnya kenapa? Semua orang yang berada di ibu kota ini pada tahun itu semua beringas. Yuda juga sempat kaget. Ini kok gak kayak di kampung, tegur sapa dan lain-lain. Kok ngeri ternyata ini. Akan tetapi Yuda tidak mundur. Dan dia merasa aman ketika dia tidur di musola. Singkat cerita, ini karena memang Yuda mungkin capek gitu kan ya. Ini Yuda tidur sampai subuh. Dan pada saat itu Yuda dibangunkan sama pengurus stasiun. Bangun. Subuh sholat. Malah enak-enakan molor. Iya pak. Yuda akhirnya langsung sholat di situ. Nah, karena memang udah pagi gitu kan ya, setelah sholat subuh, memang udah pagi, Yuda keluar dari stasiun. Di pikiran Yuda, yang pertama aku harus cari mungkin adalah bengkel-bengkel. Dimana tujuanku memang itu. Dan keahlianku juga hanya di situ. Beberapa jam kemudian gitu, kurang lebih ini jam 9 pagi, bengkel-bengkel sudah mulai pada buka. Bengkel kecil, bengkel besar gitu kan ya, ini mulai pada buka. Dan Yuda pun mulai mendatangi dan menanyakan, Pak, ada lowongan nggak Pak? Mas, nggak ada lowongan, nggak. Cari yang lain aja Mas. Kok kayak gini ya? Pindah lagi, tanya lagi, Mas, ada lowongan nggak ya Mas? Nggak ada lowongan, nggak ada. Yuda bingung, kok orang seperti ini sih di ibu kota kok nggak ramah sih? Yuda kaget. Beda dengan kehidupan Yuda di kampung. Yuda terus berjalan kaki, menyusuri sepanjang jalan ibu kota. Yuda nyari, pokoknya kalau ada bengkel aku harus tanya. Nah, tak sadar, ini sampai asar Yuda belum juga mendapatkan. Semua menolak. Yuda bingung, aku harus gimana lagi? Dan aku harus tidur di mana lagi? Yuda bingung. Nah, ujian pertama nih. Otomatis di sini kan Yuda ini sendiri. Kalian tahu ketika Yuda ini sendiri, berarti Yuda sedang dekat dengan
bahaya. Kalian bingung, wah kok bisa seperti itu mas? Kalian harus nonton dulu episode 1. Kalian harus wajib nonton episode 1. Gitu, oke? Pada malam harinya, Yuda pun tidur di emperan toko. Anehnya, ini masih aman-aman saja. Dan Yuda selalu berpositif thinking. Tidak akan memikirkan kejadian-kejadian yang pernah ia alami. Nah, keesokan hari, dia kembali mencari. Wah, aku udah mulai mau habis nih. Buat makan, apa segala macem. Gitu kan, untuk bertahan. Apalagi di ibu kota gitu. Singkat cerita, di hari ketiga, nih kan, berjalannya waktu kan, ini di hari ketiga, barulah ketika Yuda ini udah pasrah, ini Yuda melihat sebuah bengkel. Dan bengkel itu memang rame. Dan ada orang yang mengantri untuk servis, gitu. Nah, saat itu juga, Yuda ini tanya sama orang yang mau servis. Mas, pemilik bengkelnya yang mana ya mas? Oh ada itu di sana. Nah, kalau masnya sendiri, ini saya mau servis mas. Loh, sampai ngantri ya mas? Iya mas, soalnya di sini terkenal bagus mas. Udah gitu murah. Kayaknya ada lowongan gak ya mas? Ya saya nggak tahu lah mas, orang saya servis di sini. Saya aja ngantri, kurang karyawan mungkin siapa tahu jodoh mas. Yuda di sini merasakan kayaknya ada kesempatan nih. Yuda pun masuk. Nah saat itu ya kan, ini di meja kasir ada seorang bapak-bapak. Yuda yakin kalau ini pemiliknya. Yuda ini tanya sama karyawan yang sedang ngotak-ngatik motor. Yuda tanya, mas pemiliknya mana ya mas? Pemiliknya bengkel ini. Lah itu Pak Jun. Oh namanya Pak Jun ya mas? Iya mas. Nah saat itu Yuda langsung menuju ke kasir. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Ada apa dek? Pak, di sini ada lowongan nggak pak? Saya butuh pekerjaan pak. Sudah 3 hari ini saya nyari lowongan kerja di bengkel, tapi nggak dapet pak. Siapa tahu di bengkel ini membutuhkan karyawan pak. Saya mau kerja di sini pak. Emang kamu bisa apa nak? Kalau saya sekolahnya di STM pak dulu pak, lulusan STM. Saya jurusannya ini teknik mesin pak. Ya sedikit-sedikit saya tahu pak. Dan memang di rumah saya sama bapak saya ini buka bengkel pak, kecil-kecilan. Ini saya mau merantau pak. Siapa tahu saya bisa merubah nasib dan bisa membahagiakan bapak ibu saya di rumah pak. Yakin niat kerja? Iya pak. Kamu orang Jawa ya? Iya pak. Nah pada saat itu akhirnya berkenalan gitu kan. Ditanya siapa namanya, namanya Yuda. Pak Jun pun memperkenalkan diri, nama saya Jun. Panggil saja Pak Jun ya. Nah sekarang gini, coba kamu otak-atik motor yang sebelah sana. Itu motor saya. Gitu, itu motor saya. Coba kamu otak-atik ya. Itu memang belum diservis. Harusnya itu udah diservis. Nah coba kamu otak-atik. Iya pak. Boleh saya pakai alat-alat ini? Iya boleh lah, emang kamu bawa alat sendiri? Iya pak. Bener-bener Yuda ini polos dan takut. Karena apa? Sebelum-sebelumnya Yuda bertemu dengan pemilik bengkel yang ketus-ketus. Baru kali ini dikasih kesempatan. Disuruh nyervis motor pemilik bengkel. Saat itu semua mata tertuju ke Yuda. Semua karyawan. Di situ ada beberapa karyawan. Ini semua tertuju ke Yuda. Itu siapa? Itu siapa? Pada ngomongin. Dah, gak usah bisik-bisik, kerja. Dah. Ini ada anak baru, lagi nyari kerjaan. Udah kalian kerja, nggak usah ngurusin, kata Pak Jun. Nah, pada saat itu Yuda langsung membongkar-bongkar mesin, membersihkan segala macam. Singkat cerita, selesai sudah tugas Yuda. Yuda balik lagi nemuin Pak Jun. Pak Jun sedang membaca koran. Pak Jun, sudah Pak, bisa dicoba. Kurangnya apa? Mohon maaf soalnya saya nggak ngerti Pak. Di sini banyak alat-alat yang modern, nggak kayak di kampung Pak. Nah saat itu Pak Jun kuwi ngomong, bro, malah Pak Jun dewe sing nganggo. Apa malah ngomong karyawan? Ora Pak Jun dewe yo. Nah pada saat itu Pak Jun melihat seluruh karyawan ini lagi pada sibuk. Hingga pada akhirnya Pak Jun sendiri yang mencoba motor itu. Bos mau kemana bos? Dah ini mau nyoba. Ini banyak karyawan-karyawan yang juga heran kan. Karena ini sebenarnya yang disuruh nyervis ini karyawan. Bukannya si Yuda. Nah saat itu Pak Jun langsung nyoba. Hasil servisannya Yuda.
Pak Jun keluar naik motor, wah langsung tarik kenceng. Tak lama kemudian Pak Jun balik lagi. Bagaimana Pak? Yaudah, sekarang gini aja. Kalau di sini itu minimal training dulu 1 minggu. Dan di sini tidak menyediakan tempat. Kamu sendiri tinggal di mana? Saya nggak ada tempat tinggal Pak. Dari kemarin ini saya tidur seada-adanya Pak. Kalau di depan ruko boleh nggak Pak? Ya terserah kamu, mau tidur di mana. Yang jelas kamu harus standby di sini. Ini jam 8 pagi sudah di sini. Jadi saya minta 1 minggu kamu manfaatin. Gitu kan ya. Jangan disia-siakan, kamu bisa belajar sama teman-teman yang lain. Ya, disinilah Yuda tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Yuda benar-benar tidur di depan ruko, di depan bengkel. Mendengar azan subuh, Yuda udah bangun. Mencari musola yang terdekat. Setelah itu, dia cari sarapan. Karena memang uangnya udah nipis, jadi sedapat-dapatnya. Nah, setelah selesai sarapan, Yuda sudah di situ. Bengkel belum buka, Yuda udah standby di situ. Singkat cerita, ya kan? Ini Pak Jun udah lihat akhirnya. Ketika bengkel dibuka, Pak Jun, oh ini anak udah sampai sini. Pak Jun pun bilang, semalam kamu tidur di mana? Di depan sini Pak. Oh, ya udah. Kamu mulai training 1 minggu. Ini dimanfaatkan bener ya. Jadi kamu boleh tanya-tanya. Nanti kalau udah ada mulai orang servis atau apa, udah layani aja. Nanti kalau kurang paham bisa tanya-tanya sama yang lain. Singkat cerita nih, hari pertama udah dilalui, hari kedua udah dilalui, hari ketiga. Ini kan harusnya ini 1 minggu. Tiba-tiba di hari ketiga, Pak Jun ini memanggil Yuda. Yud sini, kayaknya udah cukup deh. Cukup 3 hari aja. Nah, berarti saya nggak diterima di sini toh Pak? Nggak gitu. Maksudnya, trainingnya udah cukup. Kamu bagus kok. Kamu diterima kerja di sini. Iya Pak, iya Pak. Nah, untuk masalah tempat tidur kamu masih kuat nggak? Kalau tidurnya di depan ruko, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Nggak gitu juga. Tenang. Kamu bisa tidur di rumah saya. Jadi belakang bengkel ini rumah saya. Nah, itu ada kamar di paling belakang. Nanti saya kasih unjuk. Nah, ternyata Yuda dikasih kamar juga. Yuda bersyukur. Nah, di sini Yuda ini nggak sadar sampai meluk Pak Jun. Mengucapkan banyak terima kasih dan menangis. Saya suka orang Jawa ini ulet kalau kerja. Semangat. Iya Pak, siap Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Yuda dikasih tempat tinggal. Sedangkan karyawan yang lain ini memang mereka ini pada pulang. Hanya Yuda yang mendapatkan tempat tinggal, kamar. Dan itu pun satu rumah dengan Pak Jun. Dan Yuda benar-benar kaget. Ternyata Pak Jun ini benar-benar orang kaya. Akan tetapi, Yuda punya prinsip. Apapun yang terjadi, aku tidak akan merepotkan. Aku ini anak baru. Aku harus sadar diri apapun yang terjadi. Ini mungkin rezeki Yuda. Gimana nggak rezeki? Ternyata hanya dalam waktu singkat, Yuda ini sudah berhasil menguasai beberapa alat-alat modern yang ia ini sama sekali di kampung nggak pernah melihat. Oh ini ternyata pakai ini, oh ini ternyata pakai ini. Nah, teman-teman di situ, karyawan-karyawan di situ juga ikut membantu. Dan pada akhirnya, justru malah servisan Yuda ini lebih bagus ketimbang karyawan-karyawan lama. Nah, di bengkel Pak Jun, ini memang menerima jasa panggilan juga. Jadi ketika ada seseorang yang mau servis dan nggak bisa ke situ gitu, ini bisa karyawannya Pak Jun ini datang ke sana. Pak Jun pun mengatakan ke semua karyawan. Jadi gini, ini kan Yuda ini baru di sini. Nanti Yuda bisa jalan sama siapapun ketika ada panggilan. Ya, ada servisan yang memang kita harus ke sana, Yuda mulai diajak. Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Dan orang pun senang sama Yuda karena Yuda sopan. Nah, hingga pada akhirnya ternyata benar. Emang ada panggilan segala macam dan servisannya ini memuaskan. Berjalannya waktu dengan adanya Yuda di situ, ini bengkel jadi tambah rame. Pak Jun sangat seneng. Casingnya Pak Jun ini memang kayak orang ketus, kayak orang yang galak kayak gitu. Ternyata Pak Jun ini orangnya lembut. Jadi di sela-sela ketika malam hari, Pak Jun ini kadang-kadang ngobrol segala macam sama Yuda. Menanyakan bagaimana kondisi di kampung segala macam. Yuda pun menceritakan kondisinya ia di kampung. Bapaknya seperti apa, ibunya seperti apa, punya kakak, hidup sederhana. Ini yang membuat Pak Jun tambah sayang. Karena Yuda ini juga jujur. Ketika disuruh apa kembalian bener. Wah, tambah seneng Pak Jun. Singkat cerita, ya kan, Yuda ini setiap dapat tips gitu kan, atau dia pas gajian, Yuda ini nggak pernah keluar-keluar. Gak pernah beli apa, atau nongkrong, atau apa. Sampai Pak Jun sendiri ini ngomong sama Yuda. Kamu itu aneh loh. Malam minggu kamu gak nongkrong. Kamu libur, kamu gak keluar. Jajan atau apa, beli apa yang kamu pengen. Kamu udah gajian loh. Sudah berapa bulan kamu di sini? Oh, iya Pak, saya pengen nabung Pak. Saya pengen punya alat-alat seperti ini Pak.
Oh gitu. Emang mau buat apa? Yang saya pernah bilang sama bapak, Pak, di kampung kan nggak ada Pak alat-alat kayak gini, Pak. Saya pengen nabung supaya bapak saya bengkelnya ini ada alat-alat seperti ini, Pak. Yuda pun menjelaskan bahwa bengkel bapaknya ini sering dimaki-maki gara-gara alat-alat gak komplit. Servisan kurang bagus lah, apalah segala macem. Pak Jun tahu. Oh, kalau gitu ya mudah-mudahan bisa kebeli. Ya? Ya Pak. Mudah-mudahan saya bisa nabung terus, Pak. Ya wis. Singkat cerita, 1 tahun sudah Yuda bekerja di tempatnya Pak Jun. Yuda juga sempat berpikir. Berpikirnya apa? Bapak sama ibu selalu bilang, kalau aku sendiri kadang-kadang di bawah setan lah, aku hilang lah, atau apalah segala macam. Ini aku udah setahun di sini. Aku baik-baik saja. Berarti udah nggak ada lagi tuh yang namanya teror-teror hantu atau apa sama aku. Yuda percaya diri. Karena apa? Memang selalu rame di tempatnya Pak Jun ini, selalu rame. Jadi Yuda nggak merasa sendiri. Apalagi teman-temannya Pak Jun tiap malam ini kadang-kadang datang main catur lah apa segala macam, ngobrol juga sama Yuda. Nah, berjalannya waktu, Yuda pun ini diajak sama Pak Jun. Mumpung libur ya Yud, ikut bapak jalan-jalan. Kemana Pak? Udah ikut aja. Diajak jalan-jalan pakai mobil mewah, pakai mobilnya Pak Jun. Muter-muter, bapak ini kasihan sama kamu. Masa iya kamu kerja di sini, tidur di sini, udah setahun lebih. Masa iya kamu nggak pengen jalan-jalan? Loh, kalau ada servisan di luar kan saya juga jalan-jalan, Pak. Saya anggap itu juga hiburan, Pak. Nggak gitulah, itu kan fokusnya kerja. Gimana mau menikmati kota Jakarta? Iya, Pak. Ya udah. Wah, ini diajak muter-muter. Dikasih tahu ini tempat ini tempat ini. Ini kamu bisa beli alat-alat di toko ini. Dikasih tahu semua sama Pak Jun. Nah, hingga pada akhirnya pas pulang Pak Jun bilang, kamu bisa bawa mobil nggak? Kalau dikit-dikit ya bisa Pak. Tapi saya takut Pak, ini mobilnya kan mobil mahal Pak. Nggak apa-apa, punya dasar-dasarnya kan. Tahu kan? Tahu Pak, dikit-dikit pas zaman sekolah Pak. Akhirnya Yuda disuruh yang ngemudi. Sedangkan Pak Jun ini malah menjadi penumpang. Duduk di sampingnya Yuda. Dan ternyata menurut Pak Jun, Yuda ini cara bawa mobilnya ini bener-bener safety. Ini anak sebenarnya cepet, cerdas, nangkep, dan ini anak mudah beradaptasi. Ini bener ini bocah. Gitu kan. Nah, hingga pada akhirnya sampai rumah. Maaf ya Pak, kalau saya bawanya enggak. Punya SIM enggak kamu? Enggak lah Pak, saya enggak punya SIM. Nanti tak bikinin SIM. Hingga pada akhirnya saking Pak Jun sayang sama Yuda, Pak Jun pun membuatkan SIM. Wah, Yuda benar-benar banyak mengucapkan terima kasih. Berjalannya waktu, Yuda ini udah mulai naik kelas. Yuda sudah bisa nyervis mobil. Dan tambah rame. Anehnya, para pelanggan-pelanggan lama justru malah percayanya sama Yuda ketimbang karyawan-karyawan lama. Ini yang membuat Pak Jun tambah sayang sama Yuda. Tabungan Yuda semakin banyak. Nah, berjalannya waktu, karena Yuda ini banyak tabungan, akhirnya Yuda berhasil. Ini pelan-pelan Yuda ini bisa membeli alat-alat bengkel yang modern. Walaupun ini nggak langsung yang banyak gitu, nggak gitu. Jadi secukup uang tabungannya Yuda. Nah, Yuda berencana, aku nanti kalau dapat libur, aku mau pulang kampung. Aku mau izin sama Pak Jun. Hingga pada akhirnya Yuda pun ngomong sama Pak Jun. Pak Jun memperbolehkan, akan tetapi Pak Jun bilang, tapi jangan lama-lama di kampung. Karena bengkel ini rame gara-gara kamu. Bapak nggak mau kamu itu terlalu lama di kampung, ya? Iya Pak. Terus kapan Pak? Ya udah, kamu pengennya kapan? Ambil libur. 1 minggu kamu di kampung. Yuda seneng. Yuda pikir ini bakalan dapatnya ini cuma 2 hari, 3 hari gitu kan. Pak Jun malah ngasih 1 minggu. Nah, beberapa alat sudah dimasukin ke kardus gitu kan. Pak Jun seneng. Kok kamu bisa berhasil beli alat ini. Yang memang di kampung ini belum ada pada saat itu. Gitu kan. Nah, hingga pada akhirnya Pak Jun sendiri yang mengantar ke terminal bus. Nah, ternyata Pak Jun ini kenal dengan salah satu supir yang di situ. Yang memang arahnya ini ke daerah Jawa. Kita sebut saja supir bis ini namanya Pak Slamet. Nah, setelah mendapatkan tiket segala macam, Pak Jun ini ngomong sama Pak Slamet. Pak Slamet, oh iya Pak Jun, gimana Pak Jun? Saya nitip, ini saudara saya mau pulang kampung ke Jawa. Ya?
Yuda, ini Pak Slamet udah lama berteman sama Bapak. Kalau ada apa-apa ngobrol-ngobrol aja ya. Hati-hati di jalan. Salam buat Bapak, Ibu, dan keluarga. Oke? Iya Pak. Kalau gitu saya pamit dulu Pak. Yo, hati-hati. Wah, Yuda seneng. Udah dianggap kayaknya sendiri. Dan Yuda tambah yakin. Orang gak ada gangguan apapun kok. Aku aman kok. Nah, pada saat itu memang nunggu penumpang yang lain nih. Nunggu penumpang-penumpang yang lain pada masuk. Yuda pun membuka tasnya. Pada saat itu memang Yuda ini duduk di bangku depan. Karena memang Pak Jun sudah menitipkan. Nah, Yuda ini membuka tas. Ternyata Yuda ini sudah sempat beli handphone. Karena di kota pada saat itu udah marak handphone gitu kan. Handphone dulu jadul gitu kan. Handphonenya juga masih layarnya hitam putih gitu. Nah, saat itu Pak Slamet ini lihat kalau Yuda sedang otak-atik handphone. Ada 2 handphone di situ. Pak Slamet bilang, Yuda, dimasukin handphonenya. Handphone baru itu ya? Iya Pak Slamet. Biar bisa komunikasi sama keluarga di rumah, tak kasihin ke Bapak 1, terus tak bawa saya 1 Pak. Bukan saya tanya itu, enggak, saya enggak nanyain itu. Takutnya ada copet. Hati-hati. Ternyata Pak Slamet baik. Karena pada zaman itu ini yang namanya copet ini banyak banget. Yuda langsung segera kembali memasukkan handphone itu ke tasnya. Nah, alat-alat semua ada di kardus, ini di bagasi. Yuda jalan pulang. Sepanjang perjalanan Yuda juga ngobrol-ngobrol sama Pak Slamet. Begitu juga ketika di rest area. Yuda tukeran nomor sama Pak Slamet. Yuda juga ngomong, Pak, suatu ketika kalau saya nitip barang atau apa, bisa kan Pak? Yo bisa. Yang penting nanti yang mau ngambil barang ini ada di terminal. Itu loh, di terminal daerah kamu. Nanti pas ketika bis kesana, tinggal kamu telepon orang yang mana biar ketemu saya. Kasih tahu bisnya ini. Gampang. Yuda seneng. Wah, kapan-kapan kalau aku beli alat lagi, ini aku bisa nitip sama bisnya Pak Slamet. Singkat cerita, ya kan? Yuda sampai di rumah ketok-ketok pintu, deg. Assalamualaikum, Pak, Bu, Pak. Pak, itu Yuda ya Pak? Itu Yuda. Dibukain cekrek. Orang tua Yuda, begitu juga dengan kakaknya Yuda, Mbak Fitri ini seneng, kaget dengan munculnya Yuda tiba-tiba. Yuda langsung dipeluk. Nah, kamu kemana aja? Nah, kamu kemana aja? Yuda nggak apa-apa kan Pak, Bu? Ini Yuda bawa alat-alat biar bengkel kita tambah lengkap. Ya tapi yo mipel. Nanti kalau ada tabungan lagi tak belikan. Ya ampun, udah lama ibu nggak lihat kamu. Ibu nggak ngerti harus nyari kemana. Kamu dulu cuma ngasih surat. Udah Bu, yang penting Yuda baik-baik saja. Nggak ada apa-apa. Nggak ada yang namanya setan, Yuda hilang atau apa. Nggak ada Bu, udah aman di kota. Dan Yuda ini dapat bos yang baik. Yuda menceritakan semuanya. Menumpahkan rasa kangennya. Keluarga seneng. Banyak warga yang datang. Dan melihat, oh Yuda baik-baik saja. Seneng. Warga ikut seneng. Karena warga tahu, ya kan, sejarahnya Yuda bagaimana. Zaman dulunya. Sering hilang segala macam. Makanya kalian nonton di part 1 dulu. Biar kalian ini nggak bingung akan ceritanya. Kita lanjut ceritanya. Nah, selama 1 minggu Yuda di rumah ini dimanfaatkan baik-baik sama Yuda. Yuda ini mengajari bapaknya, Pak, ini caranya pakai kayak gini Pak. Ini buat ini buat ini buat ini Pak. Ya, Bapak nyari karyawan aja Pak. Yuda yakin rame kok Pak. Soalnya memang Yuda ini dipercaya sama Pak Jun Pak. Harus balik lagi ke sana Pak. Yo, biar Yuda ini bisa beli alat-alat yang lain Pak. Iya Nak, tapi kamu di sana nggak apa-apa kan? Kamu baik-baik aja kan? Nggak hilang-hilang lagi kan? Enggak Pak, udah. Dimanfaatin ini dalam waktu 1 minggu. Akhirnya nyari karyawan untuk membantu bengkelnya bapaknya Yuda, yaitu Pak Tresno. Gitu. Jadi bapaknya Yuda ini Pak Tresno. Ibunya Yuda ini namanya Bu Sri. Singkat cerita, liburan pun selesai. Yuda berpamitan dengan orang tuanya. Yuda memang harus balik lagi ke kota. Singkat cerita, berjalannya waktu karena Yuda ini tabungan semakin banyak lagi, Yuda kembali lagi nih, beli alat lagi yang memang sesuai dengan tabungan. Sampai Pak Jun ini heran, ini anak kok bisa ngirit kayak gini ya? Sampai bisa kebeli ini, bisa kebeli ini. Saya nggak habis pikir, Pak Jun seneng. Nah, karena Yuda ini udah kenal Pak Slamet, ya kan? Yuda ini telepon Pak Slamet, Pak, saya mau nitip barang ini Pak. Akhirnya Yuda ke terminal, nitip barang, Pak. Nanti yang ambil bapak saya. Nanti saya telepon bapak saya, Pak. Karena Yuda udah pernah ngomong seperti itu sama Pak Slamet. Dan Yuda pun telepon orang rumah. Karena memang Yuda sudah memberikan handphone untuk komunikasi dengan orang rumah. Bapaknya seneng. Ya, nanti bapak ke terminal. Bisa ini ya. Iya, Pak. Jadi memang benar-benar ketika Yuda sudah ngumpulin uang, ini Yuda langsung beliin alat ini. Karena Yuda memang benar-benar pengen melengkapi bengkelnya bapaknya.
Berjalannya waktu, nggak terasa ternyata Yuda ini sudah bertahun-tahun nggak pulang. Karena apa? Yuda ini bener-bener kumpulin uang. Ketika uang sudah terkumpul, ia belanjakan alat-alat bengkel. Dan langsung dititipkan ke Pak Slamet. Selalu seperti itu. Ini yang membuat Yuda ini nggak pernah pulang. Hingga akhirnya masuk ke bulan puasa yang kesekian kalinya. Entah kenapa, pada saat itu Yuda bener-bener kangen sama keluarga. Pengen pulang dan pengen melihat gimana perkembangan bengkel bapak. Karena selama ini hanya lewat-lewat telepon. Kabar-kabaran hanya lewat telepon. Di sela-sela waktu gitu kan ya, Yuda ini ngomong sama Pak Jun. Pamit sama Pak Jun. Ngomong jauh-jauh hari, Yuda ngomong. Pak Jun lagi sibuk nggak? Nggak, emang kenapa? Saya pengen Pak, Lebaran tahun ini saya mudik Pak. Yuda tiba-tiba mengutarakan hal itu. Jangan. Saya bilang jangan. Mending habis Lebaran. Loh Pak, saya kan pengen nikmatin Pak Lebaran bersama keluarga. Sholat id di kampung Pak. Kamu gak inget kejadian tahun lalu saat Lebaran? Nah, ada apa ini kok tiba-tiba Pak Jun melarang dan mengatakan kamu gak inget Lebaran tahun kemarin? Dan Pak Jun mengatakan, akhir-akhir ini saya gak cerita ke kamu. Saya punya firasat yang gak enak. Apa kamu gak ingat kejadian di tahun lalu? Tepat di Lebaran. Ingat Yuda. Ada apa ini? Nah, kita flashback Mas April. Ini ada kejadian 1 tahun yang lalu, tepat liburan Lebaran, ya, liburan Lebaran 1 hari. Jadi setiap menjelang Lebaran, keluarga Pak Jun ini pergi ke orang tuanya. Yuda ini sepi. Nah, pada saat itu, sebelum Pak Jun ini pada berangkat, Yuda dan teman-teman ngomong sama Pak Jun, Pak, teman-teman karyawan ngajak saya ke puncak Pak, nanti Pak liburan Lebaran. Dan saya mau izin Pak, dibolehin ya Pak. Soalnya saya jarang Pak keluar-keluar, Bapak tahu sendiri. Oh gitu. Jadi kalian pas liburan Lebaran nanti mau pada ke puncak. Iya Pak, saya seringan Pak kalau pas Lebaran di bengkel sendirian, di rumah sendirian, sepi Pak. Ya udah, hati-hati yang penting ya. Nah, mereka pun akhirnya jalan ke puncak ketika libur Lebaran. Pada saat itu memang udah nyewa villa juga kan. Jadi di depan villa mereka ini bakar-bakar, terus mereka main gitar segala macem. Karena memang mereka ini masih muda-muda semua kan, belum pada berkeluarga gitu. Dan mereka ini keluarganya memang yang ada di Jakarta, memang nggak mudik gitu loh. Mereka pengen merayakan di puncak. Pada malam itu sangat bahagia sekali. Nah, setelah mereka ini udah pada ngantuk, kurang lebih jam 2 dini hari, mereka ini masuk ke villa. Anehnya, semua karyawan ini pada masuk ke dalam villa. Ini si Yuda nggak mau. Yud, ayo masuk. Nggak, di sini aku mau menikmati suasana di puncak. Aku kan jarang jalan-jalan, nggak kayak kalian. Oh yaudah, kalau gitu kita masuk dulu. Yaudah, kalian tidur dulu aja, kata si Yuda. Yuda menikmati api unggun sambil menikmati suasana malam di puncak. Saat Yuda sedang asik melamun, menikmati suasana di puncak dan mengingat keluarganya yang di rumah, kangen juga, rindu juga, gitu kan. Dulu kalau Lebaran ngumpul, waktu aku kecil senang ngumpul sama keluarga. Yuda lagi ngalamun, namanya juga Lebaran gak mudik gitu kan ya. Saat Yuda ini lagi asik ngalamun, tiba-tiba ini ada yang melempar batu ke arah tubuhnya Yuda, tepat mengenai pundak Yuda. Pak, siapa? Siapa ya? Tak lama kemudian, Yuda pun dilempar lagi. Dan saat itu Yuda pun mengambil batu itu. Perasaan teman-teman udah pada masuk. Ini siapa yang lempar batu ini? Yuda penasaran kan? Apa jangan-jangan ini lagi dikerjain sama temennya atau gimana gitu kan? Yuda nyari, justru malah Yuda ini menjauh dari villa. Yuda nyari, ini berarti arah yang lempar batu ini dari arah sana nih. Yuda mencari, siapa ya? Yuda terus menjauh dari villa. Apa teman-teman? Apa aku dikerjain ini? Siapa ya? Nah, nggak terasa Yuda ini sudah jauh dari villa, udah keluar gerbang villa. Yuda ini nggak sadar sudah masuk ke perkebunan. Loh, kok aku udah jauh? Ini kurang lebih jam 2-an, jam 2 dini hari. Yuda ini nyari orang yang lempar batu ke tubuh Yuda, tapi nggak nemu-nemu. Yuda sudah merasakan hawa nggak enak. Wah, nggak enak nih. Kayaknya aku harus balik lagi nih ke villa.
mending aku langsung gabung aja sama teman-teman. Aku nggak mau kenapa-napa di sini. Dan Yuda juga ingat, zaman-zaman dulu, pokoknya kalau sendirian ini berarti Yuda mendekati bahaya. Walaupun awal-awal sudah percaya diri, tak ada gangguan segala macem gitu kan ya. Kali ini Yuda tiba-tiba terbesit itu. Nah, Yuda memutuskan untuk kembali ke villa. Nah, baru berapa langkah, kurang lebih 5 langkah Yuda melangkah, tiba-tiba Yuda mendengar ada suara perempuan dengan suara yang sangat lembut memanggil Yuda. Yuda. Yuda kaget. Siapa ya? Siapa ya? Nah, pada saat itu Yuda yang sedang kebingungan, akhirnya Yuda mengeluarkan handphonenya. Dinyalain ini senter handphone dinyalain sama Yuda. Yuda nyari. Siapa ya? Siapa ya? Pada saat itu tiba-tiba Yuda tercengang ketika melihat sebuah selendang ini berwarna emas. Lah, kok ada selendang? Perasaan tadi aku lewat situ aku nggak lihat selendang itu. Jadi ada satu pohon gitu ya. Selendang itu seolah melilit pohon tersebut. Nah, Yuda penasaran karena soalnya tadi habis lewat situ nggak lihat selendang itu. Kok ini tiba-tiba ada? Yuda mendekat ke selendang itu. Dan ketika Yuda ini menyentuh dan mengambil selendang itu, ini Yuda kaget. Karena apa? Yuda mencium aroma yang sangat wangi sekali. Bahkan Yuda merasakan bahwa itu mungkin aroma yang paling wangi selama Yuda ini mencium bau wangian. Yuda ngerasa ini kok wangi banget dan aku baru merasakan aroma sewangi ini. Gak tahu kenapa Yuda kembali mencium selendang itu. Bawaannya ini kayak tertarik. Dan ketika Yuda membuka mata, Yuda kaget. Yuda ini tiba-tiba dibawa ke alam ketika Yuda masih kecil. Lah, ini bukannya tempat yang dulu aku pernah hilang. Yang dulu orang-orang mengatakan aku ini hilang. Yuda masih sadar di situ. Loh, kok tempatnya berubah? Villa mana? Yuda dikepung bambu-bambu. Jadi ada halaman luas, memutar, akan tetapi ini nggak ada jalan keluar. Yuda dikelilingi bambu-bambu yang sangat besar. Yuda teriak-teriak minta tolong. Akan tetapi ini yang muncul justru malah suara perempuan itu tadi. Suara itu kembali muncul. Yuda. Yuda bingung. Ini kenapa seperti ini? Sedangkan aku udah tenang, udah nggak ada lagi teror-teror seperti ini. Ini kenapa kembali lagi ke alam ini? Dan tak lama kemudian ada bagian bambu yang membelah. Bagian bambu ini membuka, seolah memberi jalan. Ternyata yang muncul adalah seekor harimau. Tepat persis seperti Yuda saat waktu kecil hilang. Yuda ini mengingat kejadian itu. Loh, kok harimau? Aku dibawa ke alam dulu lagi. Yuda ini bingung. Harimau itu semakin mendekat. Dan di sini ada keanehan. Ada perbedaan di sini. Kalau dulu ini bener-bener bentuknya harimau normal gitu kan ya. Harimau ya bener wujud harimau gitu kan ya. Mata harimau itu ini hanya ada satu. Di tengah-tengah. Yuda kaget. Loh, mata harimau ini hanya satu. Dan gak tahu kenapa ketika harimau itu semakin mendekat, Yuda ini gak takut. Justru seolah tertarik untuk mengikuti pergerakan harimau. Nah, Yuda pun mengikuti harimau itu. Anehnya, ini semakin gelap. Yuda mengikuti harimau itu sampai harimau itu tidak terlihat. Dan tiba-tiba gelap. Di sisi lain, di alam nyata nih ya, ternyata Yuda sudah hilang selama 3 hari. Semua ini lagi panik, nyari. Dan ternyata Pak Jun ini juga sudah di situ. Pak Jun juga sudah minta bantuan ke tim SAR, ke polisi, ke warga-warga sekitar yang ada di puncak. Sudah melakukan pencarian. Yuda ini belum juga ditemukan. Pencarian terus dilakukan. Hingga pada akhirnya ya kan, tepat di hari kelima tim SAR menemukan Yuda tersangkut di pohon. Yang dimana ranting pohon tersebut ini menjorok ke arah sungai. Dan ranting itu memang sudah sangat rapuh. Anehnya ranting yang sudah rapuh itu kuat menopang tubuhnya Yuda. Kok bisa di situ? Dan bawahnya ini sungai deras. Dan anehnya lagi, yang berada di atas sungai, dia tersangkut pohon, ini tempatnya jauh dari villa. Jadi ada laporan warga ngomong sama tim SAR akhirnya langsung menuju ke situ. Dan posisinya ini bener-bener ngambilnya Yuda ini susah. Dan anehnya Yuda dipanggil-panggil, ini tidak menjawab. Hingga pada akhirnya tim SAR berhasil mengevakuasi Yuda, bisa menyelamatkan Yuda. Tapi aneh,
Setelah Yuda ini berhasil diselamatkan, ini semua masih heran. Herannya kenapa? Yuda ini dalam keadaan pingsan. Ini kenapa, anak? Yuda pun langsung ditangani tim medis. Anehnya Yuda ini sehat, akan tapi dia kayak tertidur pulas. Dan pada akhirnya Pak Jun pun dihubungi. Dari petugas menghubungi Pak Jun. Pak Jun kembali datang lagi dan Pak Jun pun heran. Lah kok jauh banget? Hilangnya kok bisa sampai sini? Teman-temannya pun juga kaget. Lah ini jaraknya jauh. Hingga pada akhirnya Pak Jun membawa pulang. Akan tetapi Yuda ini kayak orang linglung. Kayak kebingungan, masih bingung. Sesampainya di rumah, ya kan? Sesampainya di rumah teman-temannya ini pada kaget. Ya ampun, kamu kemana aja? Udah jangan diajak kamu dulu, ini susah diajak kamu susah. Bantuin bapak. Akhirnya Yuda pun akhirnya dibawa ke kamar. Yuda ini benar-benar kebingungan. Saya di mana? Akhirnya Pak Jun pun menjelaskan, kamu itu hilang Yud sudah 5 hari. Yuda kaget. Hingga pada akhirnya pelan-pelan Yuda ini udah mulai ada tenaga. Yuda menceritakan kronologinya. Awal-awal di mana Yuda ini dibawa ke alam lain. Diceritain semua detail. Semua kaget juga. Kok aneh. Dan herannya kok bisa jauh dari villa. Dan sungainya ini memang jauh. Nah, Yuda ini kan udah menceritakan. Udah sadar gitu kan ya. Ini anehnya Yuda kembali linglung lagi. Dia kembali gak ingat apa-apa lagi. Yuda, ya. Aku di mana? Ngomong seperti itu lagi. Hingga pada akhirnya Pak Jun menghubungi sahabatnya. Pak Jun punya sahabat gitu kan ya. Bisa dikatakan kayak orang pintar. Orang kepercayaannya Pak Jun. Di telepon, kita sebut saja namanya Pak Insan. Pak Insan, lagi di mana ya Pak? Saya butuh bantuan. Karyawan saya ini sempat hilang. Dan pas ditemukan dia kayak orang linglung Pak. Bisa kesini nggak? Iya Pak. Akhirnya Pak Insan pun datang. Nah Pak Insan ini langsung mengatasi Yuda. Pak Insan langsung menangani Yuda. Dan tak lama kemudian, yang awalnya Yuda ini ngigo-ngigo, ya kan? Yang awalnya Yuda ini hilang ingatan lagi, yang dia linglung segala macam, tiba-tiba tertidur, pulas, kayak orang yang bener-bener lagi capek banget. Nah pada saat itu Pak Insan ini ngomong sama Pak Jun, "Daman Pak, biarkan istirahat. Dia lelah Pak." Nah, pindah ke ruangan ya kan. Ini ada juga beberapa karyawan yang nemenin di samping Yuda. Nah, Pak Insan ini mengajak ngobrol Pak Jun. Pak Jun pun penasaran. Pak Insan, menurut mata batin Bapak gimana Pak? Itu Yuda kok bisa seperti itu Pak? Anehnya Pak, dia ini ditemukan udah berapa hari, justru malah tempatnya ini jauh dari penginapan anak-anak. Dari mereka ini nyewa villa. Sebenarnya ada apa Pak Insan? Apa menurut Bapak? Nah pada saat itu Pak Insan pun menjelaskan. Udah Pak, aman. Dia capek banget Pak. Beneran dia capek banget. Biarkan dia istirahat. Ya. Biarkan dia istirahat. Nanti pas siuman udah bener kok. Iya Pak Insan, saya tahu. Dia hanya bercerita. Tadi dia sempat bercerita. Katanya dia ini dikelilingi bambu-bambu. Setelah itu dia ini mengikuti harimau bermata satu. Setelah itu gelap. Saya bingung dengan apa yang diomongin sama Yuda Pak. Jadi gini Pak Jun, Yuda ini, dia ini disukai oleh makhluk halus Pak. Kok bisa? Iya Pak. Apalagi ketika Yuda sendirian dan berada di tempat-tempat yang memang di situ sarangnya demit, sarangnya setan Pak. Sangat mudah sekali Pak. Setan membawa Yuda ke alamnya. Ini ada sesuatu hal Pak. Bocah ini sebenarnya ada sesuatu hal, tapi saya juga nggak ngerti. Saya belum tahu persis ada apa masalah sebelum-sebelumnya. Yang jelas Pak, ibarat ada orang jahat, dia sedang lelakon ilmu atau mungkin pesugihan atau mungkin apa. Ini melihat Yuda ini sasaran yang sangat empuk untuk ditumbalkan. Loh, kok bisa seperti itu? Tapi Pak Jun gak usah khawatir. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin membantu. Kita sama-sama berdoa. Minta sama Tuhan. Ini mudah-mudahan Yuda nanti kalau udah terbangun, ini kembali sadar. Dan sudah enakan badannya. Ya, sama-sama berdoa Pak. Dan hingga pada akhirnya Pak Insan pun pergi pamit pulang gitu kan. Nah, akan tetapi Pak Jun bingung. Kok aneh bocah?
bisa seperti ini? Ini kalau salah orang, ya kan, ketemunya sama orang jahat, dan orang jahat itu memang ada keniatan mau nyari tumbal segala macam, ini mudah banget si Yuda ini ditumbalkan. Jadi kayak makanan empuk bagi bangsa setan. Flashback pun selesai. Jadi kejadian 1 tahun itu, ini udah selesai nih. Ada sebuah pengalaman yang sangat mengerikan, kejadian yang sangat mengerikan yang dialami oleh Yuda. Flashback selesai nih, balikin warnanya Mas April. Nah ini kita kembali di mana Yuda yang sedang minta izin sama Pak Jun untuk agar dia bisa mudik gitu, dan Pak Jun ini melarang. Pak Jun ini mengingatkan kejadian dulu gimana kamu. Dan saya akhir-akhir ini punya firasat nggak enak tentang kamu. Singkat cerita, karena memang Yuda dilarang sama Pak Jun, jadi ada rasa kecewa. Ada rasa kecewa di dalam hati Yuda. Berjalannya waktu, ini sudah mulai mendekati Lebaran. Nah Yuda ini sering murung. Pak Jun juga ngerasa nggak enak. Gimana ya? Aku mau ngelarang tapi dia ini kangen, rindu sama keluarganya. Sementara firasatku ini lagi nggak enak. Pak Jun ini ngeliatin tingkah lakunya si Yuda. Dan Pak Jun pun kaget ketika Pak Jun ini pergi ke gudang melihat barang-barang. Ini siapa yang belanja? Ternyata memang Yuda ini sudah belanja barang-barang itu. Alat-alat bengkel. Banyak banget ini. Pak Jun pun akhirnya memanggil Yuda. Yud, ini barang-barang kamu? Iya Pak, saya ini udah beli semua Pak. Rencana saya pengen bawa sendiri Pak, karena ini banyak banget. Kalau ini saya nggak pulang, terus barang-barang ini saya titipkan ke Pak Slamet, supir bus yang biasa saya titipin, saya yakin nggak muat Pak. Banyak banget kok Pak. Ini paling nggak kalau mudik juga harus pakai mobil pick up Pak, atau kalau nggak mobil box Pak. Gimana yo? Bapak itu punya firasat nggak enak sebenarnya. Tapi Bapak ini juga nggak berhak melarang. Apalagi yang namanya Lebaran. Orang juga pasti kangen dengan keluarga. Bapak tahu perasaan kamu. Tapi Bapak ini juga khawatir. Bapak sudah menganggap kamu itu seperti anak Bapak. Apa gini aja? Kamu dipikir lagi dan ditunda. Habis Lebaran lah. Minimal jalanan ini sudah tidak ramai. Orang mudik. Bapak tidak mau kamu kenapa-napa di jalan. Ya udah Pak, nanti gampang saya pikirkan lagi. Jawaban Yuda seperti itu. Yuda ini dengan wajah murungnya kembali lagi nih ke bengkel. Pak Jun ngerasa nggak enak. Kembali mengejar Yuda. Yud, gini. Yakin nggak mau pulang? Ya, tapi kalau nggak boleh nggak apa-apa Pak. Nah terus, kamu itu mau pakai mobil siapa? Di sini nggak ada mobil box. Sebenarnya kalau soal itu Pak, Yuda sudah cari tahu soal penyewaan Pak, dan ada teman yang informasi kalau di situ juga ada penyewaan mobil box Pak. Ya tapi terserah Bapak, kalau memang Bapak nggak ngizinin ya Yuda nggak pulang. Nggak gini. Ya udah, terserah kamu. Yang penting pesan Bapak satu, kalau bisa kamu ajak salah satu sahabat kamu. Kamu di Jakarta kan udah banyak sahabat kan? Kamu udah banyak sahabat yang ketemu, yang kadang servis ternyata kenal sama kamu. Ternyata memang searah. Siapa tahu di antara sahabat-sahabatmu itu ada yang mau pulang bareng. Biar kamu itu di jalan ada temennya. Berarti Yuda dibolehin Pak? Ya, tak izinin. Akan tetapi, ya, dengan syarat kamu ajak temen. Cari dulu. Kamu harus nyari, udah jelas kamu di jalan ada temennya, biar Bapak ini lega, gak kepikiran. Kamu itu udah kayak anak Bapak. Bapak ini sayang sama kamu. Bapak gak mau kamu kenapa-napa. Iya Pak, nanti Yuda coba hubungin teman-teman Yuda Pak. Siapa tahu ada yang mau nebeng pulang Pak. Terima kasih Pak, Yuda seneng. Hingga pada akhirnya, Yuda pun sudah mendapatkan mobil sewaan. Sesuai nih, untuk mengangkut barang-barang peralatan bengkel. Itu mobilnya udah pas banget. Singkat cerita, tibalah waktu Yuda mudik. Udah tiba nih, Yuda udah mempersiapkan segala macem. Mobil box udah disewa, barang-barang alat-alat bengkel yang Yuda belanja ini udah dimasukkan ke dalam mobil box. Nah, Yuda akhirnya ngomong sama Pak Jun.
pamit. Pada saat itu Pak Jun juga mengikuti Yuda di depan bengkel. Memang pada hari itu bengkel sudah mulai tutup gitu, udah nggak buka lagi. Akan tetapi mobil itu kan diparkir di depan bengkel, ya kan? Mobil yang akan dikendarai oleh Yuda. Pak Jun ikut dan pada saat itu Yuda berpamitan. Pak, Yuda pamit ya Pak. Yuda juga udah ada temen. Nanti Yuda nyamperin ke kosannya Pak. Beneran kamu udah ada temen? Iya Pak, udah ada temen yang searah Pak. Jadi Bapak nggak perlu khawatir lagi. Tapi nggak tahu kenapa kayak Pak Jun ini kayak gelisah. Akhirnya Yuda ngomong sama Pak Jun, Pak, nggak usah gelisah. Nanti kalau ada apa-apa, Bapak telepon aja. Yo, biar kita ini ngobrol Pak. Beneran ya, kamu kabar-kabar. Saat Yuda sudah menaiki mobil, baru mau menyalakan mesin, tiba-tiba Yuda dan Pak Jun dikagetkan teriakan dari asisten rumah tangganya Pak Jun. Jadi Pak Jun ini punya asisten rumah tangga, seorang perempuan. Tiba-tiba teriak, Pak, Mas Yuda, Pak. Kenapa? Ada apa? Ibu, Pak, Ibu kenapa? Ibu pingsan, Pak. Ibu terjatuh di depan kamarnya Mas Yuda. Yuda berang dulu. Akhirnya Yuda kembali turun. Yang udah mau jalan ini, Yuda akhirnya kembali turun. Kaget juga. Ini asisten rumah tangganya ngasih tahu kalau istrinya Pak Jun ini pingsan terjatuh di depan kamarnya Yuda. Langsung pada ke belakang ke arah rumah dan menuju ke depan kamarnya Yuda. Nah, Pak Jun panik. Ya ampun, kenapa bisa begini? Yuda, tolong nak, kamu tunda sebentar, anterin Bapak ke rumah sakit. Iya Pak. Akhirnya karena memang ini yang lebih penting ya kan, Yuda ini tahu ini yang harus diselamatkan kan. Ini Yuda menunda pulang, Yuda menunda mudik. Yuda langsung mengeluarkan mobilnya Pak Jun dan membawa istrinya Pak Jun beserta Pak Jun juga ini langsung ke rumah sakit. Nah, singkat cerita akhirnya ditangani dokter. Yuda juga nggak enak kalau mau langsung ninggal Pak Jun dalam keadaan yang seperti itu. Pak Jun butuh bantuan juga di sini. Mereka menunggu di luar ruangan. Nah, Pak Jun ini ngajak ngobrol Yuda. Yud, maafin Bapak juga nggak ngerti kalau akan ada seperti ini. Ini jadi kamu nunda mudik ya Yud? Nggak apa-apa Pak. Ini yang lebih penting Pak. Ini soal nyawa Pak. Saya tahu mana yang harus saya dahulukan Pak. Pak Jun pun akhirnya mengucapkan terima kasih. Di sini Yuda juga tidak tega. Kalau tiba-tiba langsung Yuda ini pergi meninggalkan, pulang atau segala macam, Yuda nggak tega. Karena selama ini Pak Jun ini sudah banyak membantu Yuda. Singkat cerita, ada perawat yang datang ke situ dan mengatakan ibu sudah siuman dan sudah dipindah di ruangan ini. Pada saat itu Pak Jun dan Yuda langsung menuju ke ruangan istrinya Pak Jun. Gitu, datang ke sana, masuk. Nah, saat itu Pak Jun pun menanyakan. Sudah bisa diajak ngomong nih, termasuk Yuda juga penasaran kan, ada apa sebenarnya gitu kan. Pak Jun pun nanya, Bu, kamu kenapa awalnya? Kok tiba-tiba pingsan? Apa kamu sakit apa gimana awalnya? Orang kamu baik-baik saja. Aneh. Yuda pun ikut ngomong. Tadi pagi pas waktu Yuda pamitan, Yuda bilang mau mudik, ibu baik-baik saja Bu. Kok tiba-tiba ibu kayak gini? Ibu kenapa Bu? Penasaran mereka ini. Nah, anehnya istrinya Pak Jun ini kayak orang ketakutan ketika melihat mukanya Yuda. Yuda, kamu kok pucat nak? Lah, muka saya pucat Bu. Pak Jun pun akhirnya penasaran kan. Orang tadi baik-baik saja lihat Yuda. Pak Jun pun akhirnya lihat muka Yuda. Lah, Yud, kok kamu jadi pucat Yud? Ah, masa sih Pak? Enggak Pak, baik-baik aja kok Pak. Iya loh, bener istri saya kok. Loh, saya baik-baik aja kok Pak. Yuda bingung, dibilang pucat. Padahal Yuda nggak ngerasain gimana-gimana, enggak. Justru Yuda lagi menunggu. Ini sebenarnya istrinya Pak Jun kenapa? Menunggu jawaban nih. Hingga pada akhirnya Pak Jun kembali nanya ke istrinya. Udah Bu. Nah, ini ibu kenapa awalnya? Bapak penasaran. Pak, Yud, maafin ibu ya Yud. Nah, Yuda juga bingung kan. Loh kok minta maaf sama Yuda? Bu, kenapa ibu minta maaf sama saya? Pak, jadi gini Pak. Ibu itu dari belakang nggak sengaja lewat depan kamarnya Yuda Pak. Ibu lihat pintu kamar Yuda kok nggak ditutup rapat. Ibu pikir ini apa Yuda di dalam, apa ada yang ketinggalan. Kan Yudanya ini nanti pulang kampung, takutnya nanti ada barang yang apa gimana gitu.
Nah, ibu Pak manggil-manggil gak ada suara, ibu cek Pak, sempat ibu buka. Nah, saat ibu buka, ibu ini kaget Pak. Di tempat tidur Yuda, ibu melihat Pak. Maaf ya Yud, maaf, ibu juga bingung cara ngomongnya. Iya Bu, kenapa Bu? Ibu melihat jenazah kamu lengkap dengan kain kafan. Kaget semua dua orang ini. Hah? Kok bisa kayak gini? Nah, Yuda pun langsung teringat kejadian zaman dulu. Ini warga kampung Yuda melihat penampakan jenazah Yuda. Dengan jelas itu Yuda. Nah, istrinya Pak Jun pun menjelaskan. Nah, pada saat itu Pak, ibu ini benar-benar kaget Pak. Ditambah ini muncul ular banyak dari sela-sela kasur. Ular-ular tadi langsung melilit jenazahnya si Yuda Pak. Itu yang ibu lihat. Lah mosok Bu, ibu lihat seperti itu? Ibu lihat jasad Yuda? Iya Nak, beneran itu yang ibu lihat. Yuda langsung, lah kok sama kayak orang-orang kampung pada zaman itu. Buat teman-teman biar seru, biar tahu ceritanya, nonton dulu part 1 yang belum nonton part 1-nya. Tak lama kemudian ini suster datang. Jadi kayak mau ngasih obat atau apa gitu kan. Pak Jun pun bilang, udah Bu, tenang-tenang ya. Ibu harus pulih lagi, semangat lagi, sehat. Lagian Yuda nggak apa-apa. Ini di samping Bapak. Ya, itu mungkin ibu capek, halusinasi ibu. Ya mungkin ya Pak, atau apa ibu kok kaget. Beneran itu nyata kok Pak. Udah. Ini suster silahkan monggo. Nah, setelah itu Pak Jun pun mengajak keluar Yuda. Keluar dari ruangan itu. Yud, Bapak mau ngomong sebentar. Iya Pak. Kamu tadi dengar apa kata ibu? Ibu itu kaget diliatin jenazah kamu. Kamu dikafani, terus dililit ular. Kamu dengar toh? Iya Pak, saya dengar Pak. Sebenarnya nggak cuma ibu. Kalau kamu pengen ngerti, kenapa Bapak ini larang kamu pulang? Sebenarnya karena hal itu. Maksud Bapak gimana Pak? Saya ini juga sudah sering dimimpikan kamu dalam wujud yang sama seperti itu. Jenazah kamu lengkap dengan kain kafan. Ibarat kata ini tinggal dikuburkan. Kamu itu udah dalam keadaan meninggal. Dan kamu itu dikerubutin ular. Bapak sering sekali dimimpikan seperti itu. Itu yang membuat Bapak khawatir. Bapak ini sengaja gak cerita ke kamu. Takutnya kamu kepikiran atau apa. Pak Jun ini sedang menjelaskan kepada Yuda, tiba-tiba suster keluar, perawat keluar nih. Atas nama Pak Jun, iya saya, ini Pak dipanggil istrinya Pak. Oh iya, terima kasih. Nah, pada saat itu Pak Jun langsung buru-buru masuk ke dalam ruangan istrinya. Nah, Yuda di sini bingung, dilema. Aku pulang nggak ya nih? Aduh, kok aneh yo. Dulu sering sekali orang-orang melihat jenazahku. Lah kan aku masih hidup. Kok aneh yo. Padahal aku ini nggak pernah cerita apa yang sudah terjadi di kampungku. Aku nggak pernah cerita sama sekali sama Pak Jun. Kok bisa sama? Nah, saat Yuda ini dilema, bingung. Ini mau pulang apa enggak? Kok kayak gini ceritanya? Kok bisa-bisanya istrinya Pak Jun dan Pak Jun ini melihat jenazah saya? Kok aku harus pulang apa enggak ya? Nah, saat dilema ini antara mau pulang apa enggak, tiba-tiba handphone Yuda berdering. Ternyata ini telepon dari bapaknya yang di kampung. Karena memang setelah mendapatkan izin dari Pak Jun saat itu, boleh pulang gitu, ini Yuda segera ngabarin sama bapaknya bahwa nanti Yuda bakalan mudik Pak. Sekalian membawa alat-alat yang sudah Yuda belanjain Pak. Alat-alat bengkel lengkap nih Pak. Nah ini telepon dari bapaknya nih. Diangkatlah sama Yuda. Halo Pak, gimana Pak? Nak, kamu di mana Nak? Kamu udah jalan belum Nak? Belum Pak. Ya syukurlah, syukur kalau kamu belum berangkat. Loh. Emang kenapa Pak? Nah, tolong dengarkan Bapak. Untuk kali ini Nak,
Bapak mohon, kamu jangan berangkat, kamu nggak usah mudik, nak. Lah kenapa, Pak? Nah, ada apa ini? Tiba-tiba kok bapaknya Yuda telepon dan melarang Yuda untuk mudik. Sedangkan Yuda ini sudah mempersiapkan semuanya. Dan sudah nggak sempat ngabarin keluarga juga. Kok ini tiba-tiba dadakan dengan Yuda yang masih bimbang? Ini bapaknya yang di kampung melarang Yuda mudik. Ada apa semua ini? Kok aneh? Akankah Yuda ini tetap nekat mudik? Atau malah membatalkan mudiknya? Saksikan kelanjutan dari cerita ini semua di episode 3. Nah, ini ada part 3-nya karena memang bener-bener ini cerita kiriman tegang dan panjang. Apa yang akan terjadi dengan Yuda? Nah, seperti itu. Yang ceritanya panjang. Ini kalau dibablasin udah lama banget nih, ya kan? Nah, saksikan nih di episode selanjutnya. Gitu. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pengirim cerita ini. Sangat mengerikan. Ngeri. Lah gimana nggak ngeri? Banyak orang melihat jenazahnya Yuda, sedangkan Yuda ini masih hidup. Dan anehnya kenapa bebarengan Yuda ini mau pulang, justru bapaknya yang di kampung melarang. Penasaran kan? Jadi terus nonton di channel Rian Agus Widodo gitu. Nah, buat teman-teman yang di rumah, ya ini informasi buat teman-teman yang di rumah punya pengalaman misteri, cerita-cerita horor atau apa pengalaman yang memang mungkin dari kalian sendiri atau dari sahabat atau dari keluarga atau dari saudara segala macam gitu kan. Kalian pengen membagikan pengalaman itu, silakan monggo di channel Rian Agus Widodo, monggo. Caranya gimana sih, Mas? Caranya seperti ini. Coba lihat ke layar ya, layar handphone kalian. Ditulis per paragraf atau per kalimat. Nama yang mau disamarkan mana, yang tidak disamarkan mana, dikasih tahu. Kotanya mau disamarin apa enggak, dikasih tahu lengkap. Kronologi ceritanya seperti apa, teror hantunya seperti apa, diceritain. Ini nulisnya dikirim per paragraf. Jangan ditulis brek ke bawah. Ya, ditulis runtutan ke bawah, ini bingung saya gitu. Jadi per kalimat atau per paragraf kirim. Per kalimat atau per paragraf kirim, seperti itu. Sampai horornya seperti apa, penampakan wujud hantunya seperti apa, dan penyelesaiannya seperti apa, jelas lengkap gitu ya. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram saya @dodosinjo, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336, 3-nya 4 kali. Saya ulang, 085870433336, 3-nya 4 kali. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau pesen merchandise kaosnya Rao, coba Mas Lutfi kaosnya Mas Lutfi. Ini dong, ini sisa dikit nih. Nah, ini udah tinggal sisa dikit dan harganya ini nggak kayak tahun kemarin. Kalau tahun kemarin ini 150.000, ini bahannya lebih adem, ini desain terbaru, ini cuma 130.000. Dan sebagian hasil dari penjualan nanti kita sisihkan dan akan kita sumbangkan ke saudara-saudara kita yang membutuhkan, adik-adik kita khususnya yatim piatu segala macam yang memang butuh bantuan gitu, butuh uluran tangan dari kita. Kalau bukan kita, lalu siapa lagi gitu. Makanya ini saya cetak kaos yang terbaru gitu. Ini belakangnya kayak gini nih. Nah, oke. Nah, monggo Mas Lutfi. Nah, itu pengumumannya ya. Untuk pemesanan t-shirt ya, untuk pemesanan kaos tadi, ini nomornya beda sama yang untuk ngirim cerita ya. Untuk pemesanan t-shirt dan cemilan, ya kan, aneka cemilan yang ibu saya bikin, ini ke nomor ini 0812-3293-7008. Nah, oke. Seperti biasa dikasih nama dan nama kota gitu saat pesen, terus ukurannya apa jelas gitu ya. Oke. Nah, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah. Amin. Dimanapun selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Panjang umur, sehat selalu, sukses. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita.
channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share.